Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk makeup dari brand lokal Something. Nah, dulu tuh aku udah pernah coba salah satu produk complexionnya, yaitu Copy Paste Cushion. Nah, aku suka sama cushion ini karena hasilnya ringan banget di kulit. Nah, walaupun dia klaimnya hasilnya dewy, tapi di kulit aku tuh dia nggak sebasah sebecek itu. Nah, sayangnya shade-nya tuh nggak cocok, nggak pas di kulit aku. Mau diakalin pun susah ya. Selain dia shade-nya keterangan di kulit aku, shade yang aku punya ini shade Cocoa, itu undertone-nya ke warm olive gitu. Beneran kelihatan kayak agak-agak kehijauan gitu somehow. Jadi shade Cocoa ini tuh kalau yang copy paste ya, dia tuh bukan yang warm golden atau honey gitu, beneran kayak olive gitu. Nah, maka dari itulah waktu aku mau cobain si Human Cushion ini, aku pilih shade yang lebih gelap, yaitu yang W03 Goddess. Nah, aku pilih shade ini juga karena nonton review orang-orang yang kulitnya sekiranya mirip sama warna kulit aku. Salah satunya itu Divya Sari. Dia tuh warna kulitnya agak-agak mirip lah sama punya aku gitu. Nah, tapi apakah shade Goddess ini cocok di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, mari kita mulai dari produk claimsnya dulu ya. Nah, jadi cushion Human ini merupakan first antibacterial mesh in Indonesia, hygienic and non-drying cushion. Nah, mesh itu maksudnya gimana sih? Jadi, biasanya kan kalau cushion itu, nah bagian dalamnya ini kan biasanya sponge gitu kan. Nah, tapi punya Something ini tuh berupa mesh gitu. Mesh tuh kayak jaring-jaring gitu. Nah, terus dia ini tuh bedanya dengan cushion yang ada sponge-nya adalah kalau kita mau apa ya, masukin jari kita ke dalam sponge-nya kan langsung keluar isinya banyak gitu kan. Nah, tapi kalau cushionnya tuh menggunakan mesh gini tuh yang jaring-jaring, dan ini kalaupun ditekan pakai jari sekalipun tuh keluarnya isinya tuh sedikit gitu, jadi lebih hemat lah gitu dan lebih higienis juga gitu. Nah, terus klaim lainnya adalah dia ini medium to full buildable coverage gitu. Nah, terus dia ini katanya flawless healthy matte skin finish, terus lightweight breathable formula, dia ringan terus kayak napas gitu di kulit kita. Nah, terus katanya dapat blur pori-pori, terus garis halus dan juga imperfection lainnya gitu. Nah, terus katanya ini all day coverage, maksudnya tahan lama seharian ya. Terus juga bisa ada oil controlnya. Nah, terus juga ini katanya transfer proof dan sweat proof. Terus juga katanya cocok untuk yang kulitnya berminyak dan kombinasi. Itu sedangkan kalau yang copy paste itu lebih untuk yang kulitnya kering, makanya hasilnya dewy. Nah, terus katanya ini non comedogenic certified, dermatologically tested dan cruelty free gitu. Nah, terus cushionnya Something ini kan sama-sama memiliki SPF dan PA-nya. Nah, ada perbedaan sih sebenarnya. Kalau yang copy paste itu dia SPF-nya 33. Kalau yang Human ini dia SPF-nya 35. Nah, terus kalau yang copy paste dia itu PA-nya cuma plus cuma 2. Nah, terus kalau yang Human ini PA-nya plus. Jadi ini perlindungannya lebih tinggi gitu, terutama untuk UVA-nya. Begitu ya. Nah, lanjut. Karena dia ada SPF dan PA, of course ada UV filters di ingredients listnya. Nah, yang pertama ada organic chemical UV filters, yaitu ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate. Terus juga ada ethyl hexyl salicylate atau nama lainnya octyl salicylate. Terus juga ada inorganic physical UV filters, yaitu titanium dioxide dan juga zinc oxide. Jadi UV filters yang ada di cushion Human ini tuh lebih ke hybrid ya, karena ada dua-duanya, organic dan inorganic. Ada yang chemical dan physical UV filters begitu. Nah, terus ternyata ada satu ingredient yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Jadi manfaat skincare-nya adalah mengandung tocopherol, yaitu pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan. Nah, perlu diingat kalau ada vitamin C ataupun vitamin E di produk yang ada UV filtersnya, itu dapat membantu boost sun protectionnya gitu. Jadi aku senang dia mengandung vitamin E gitu. Next,
Aku mau bahas mengenai packagingnya dulu sebelum aku review performanya di kulit aku. Nah, jadi aduh aku seneng banget pas nerima packaging si cushion human ini karena aduh estetik sekali packagingnya. Kayak somehow kayak batik itu gak sih, bukan deh, pokoknya cantik banget. Terus ada emboss tulisan ya something 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 gitu. Terus yang aku suka adalah dia ini magnetic. Terus dia juga refillable. Nah, pokoknya kalau packaging bawahnya kayak gini sudah bisa dipastikan dia ini bisa di refill ya gitu. Jadi tanyain aja sama brandnya, ada refillnya nggak? Ada gitu. Nah, terus mengenai puffnya, ternyata yang aku terima ini adalah puff yang lama yang bentuknya kotak. Kan kalau puff yang baru itu kan ada teardrop ya, yang ujungnya tuh agak-agak lancip gitu. Nah, walaupun dia bentuknya bukan teardrop, tapi dia ujungnya ini tuh, seginya ini tuh bisa, sudutnya ini bisa untuk membantu aplikasi di sudut-sudut seperti di hidung, terus di dekat mata begitu. Nah, ini udah aku pakai ya, jadi of course tidak ada sealnya. Kalau masih baru tuh masih ada sealnya gitu ya. Nah, terus aku kira di bagian kacanya itu bakal ada kayak lapisannya, ternyata nggak ada, langsung bare kaca gini aja gitu. Jadi perlu hati-hati begitu. Nah, bagaimana performanya di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, mari kita bahas mengenai performanya di kulit aku. Nah, ini kan klaimnya medium to full buildable coverage. Nah, sepengalaman aku, kalau kalian pakai cushion ini satu layer aja tuh hasilnya medium coverage. Kenapa? Karena pas aku cobain tuh satu layer, bekas jerawat aku tuh masih agak-agak kelihatan. Terus juga aku pakai di bawah mata aku tuh masih agak-agak kelihatan lah gelapnya dark under eyes aku gitu. Nah, sebenarnya di build up bisa menjadi full coverage gitu, sampai bekasnya benar-benar tertutup dan sampai dark under eyes-nya benar-benar tersamarkan. Tapi aku hari ini pakai cuma satu layer aja medium coverage karena aku nggak mau terlalu tebel lah gitu, apalagi ini lagi panas segitu cuacanya, aku nggak mau pakai makeup yang terlalu tebel. Nah, tapi ya sepengalaman aku dulu waktu pakai copy paste cushion ini, walaupun dipakai berlayer-layer tuh masih ringan gitu loh. Padahal aku dulu pakai ini sampai full coverage tapi bener-bener masih terasa ringan gitu. Itu yang aku suka dari cushionnya Something, beneran ringan dan bener bikin kulit tuh terasa napas gitu. Selama nyobain cushionnya Something tuh bener-bener nggak kerasa kayak pakai makeup, padahal pakai makeup gitu. Walaupun berlayer-layer, kayak ini gila banget sih mereka, lightweight sama breathable teknologi ya, ini gila banget. Nah, terus aku udah ngomong mengenai coverage. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kalau yang human ini sesuai klaimnya dia ini hasilnya matte finish, bener-bener nggak yang kayak dead matte gitu. Jadi tenang aja bagi kalian yang kulitnya kering mau cobain ini sekalipun gitu. Nah, seperti kalian ketahui kulit aku kan jenisnya kombinasi, ada yang area yang oily dan dry gitu kan. Nah, aku pakai yang human ini di area yang dry itu tuh dia nggak bikin tambah kering, nggak bikin ada dry patches gitu. Nah, jadi menurut aku si human ini sebenarnya juga bisa dipakai bukan hanya di kulit yang berminyak tapi juga yang di kulitnya kering gitu, karena masih nyaman banget gitu. Nah, terus kan tadi aku bilang aku kulitnya kombinasi, ada area yang berminyak. Bagaimana oil controlnya? Nah, sepengalaman aku pakai ini oil controlnya bagus banget, gila banget. Aku pakai kemarin tuh dari jam 12:30 sampai jam 10:30 malam, itu kira-kira 9 jam. Itu area yang berminyak tuh bener-bener nggak keluar minyaknya gitu loh, no excess sebum yang keluar. Aku kayak ih gila nih. Aku juga mikir apakah karena sunscreen yang aku pakai hasilnya matte, tapi aku pakai ini juga tanpa sunscreen yang matte tuh bener-bener pakai ini doang tuh beneran oil control tuh bagus banget gitu. Jadi ini bisa pilihan kalian yang oily skin ya, pakai ini. Menurut aku pribadi sih nggak perlu dipakein loose powder juga sih, dia tuh hasilnya udah kayak apa, oil control udah bagus banget. Terus dia juga bisa blur tampilan pori-pori gitu. Nah, karena aku kan ada area yang berminyak ya, of course ada tampilan pori-pori yang kelihatan besar gitu. Nah, kalau pakai human cushion ini tuh tampilan pori-porinya tersamarkan gitu. Nah, mengenai menyamarkan fine lines aku nggak tahu karena aku tidak punya
Aku belum tahu apakah aku punya garis-garis halus gitu. Nah, tapi ini untuk yang kulitnya berminyak, untuk yang punya tampilan pori-pori yang besar, dia tuh bisa blur tampilan pori-pori gitu. Nah, bagaimana aku bisa tahu dia all controlnya bagus? Selain aku cek di area hidung maupun pipi bagian dalam, aku biasanya cek kemampuan all control itu di area kelopak mata gitu. Kelopak mata aku tuh termasuk yang berminyak ya gitu. Nah, aku pakai ini, ternyata dia tuh nggak bikin creasing di kelopak mataku sama sekali gitu. Jadi kalau kalian punya area-area kulit yang lipatan gitu, selain di kelopak mata, biasanya kan fine lines di smile lines gini kan. Nah, dia ini tuh bisa blur gitu, dan dia all control bagus gitu. Pokoknya ini gila banget. Aku gak menyangka gitu. Nah, terus dia juga tidak accentuate, tidak menonjolkan apa ya, area kulit yang tidak rata karena beruntusan atau apalah gitu. Untungnya sih sama ini sih aku belum ada kayak beruntusan gitu ya, tapi dia ini tidak accentuate beruntusan atau pokoknya textured skin gitu. Nah, terus apakah ini oksidasi? Itu yang pasti kalian pikirkan gitu. Nah, mengenai shade-nya dulu, kalian bisa lihat shade yang W03 Goddess ini gelap ya bun, lebih gelap daripada warna leher aku dan telinga aku gitu. Aku bingung ya, aku pakai shade yang koko, di copy paste ini keterangan dan undertone-nya salah gitu. Ini kan olive ya gitu, kalau yang koko. Nah, si W03 Goddess ini dia sih pas ya, bener-bener warm undertone gitu. Nah, tapi kegelapan gitu. Aku bingung, kayak serba salah deh gue pilih shade complexion gitu. Kayaknya kalau nanti isi cushion ini udah habis, kayaknya aku beli refillnya, kayaknya shade antara Coco dan Goddess deh. Itu apa sih namanya, Alter ya gitu. Kayaknya aku bakal cobain itu. Walaupun katanya shade Alter itu diperuntukkan untuk yang neutral undertone gitu, but I will try it next time kalau isi ini udah habis gitu. Nah, terus mengenai oksidasi, aku sempet tes kemarin, jadi aku pakai selama 9 jaman gitu, dan ternyata dia ini minim oksidasi, dan nanti aku tampilin. Jadi memang kalau dibandingin dengan warna di pergelangan tangan aku kan sempet kayak swatch di pergelangan tangan aku. Nah, kalau dibandingkan tuh emang cushion yang udah nempel di muka aku tuh kelihatan sedikit gelap dibandingkan yang aku olesin fresh banget di pergelangan tangan aku. Emang pas aku lihat dengan seksama, dengan bener-bener zoom in banget di kaca, si Human Cushion ini tuh dia ini minim oksidasi atau bahkan nggak oksidasi sama sekali gitu, beneran kayak nggak berubah gitu, jauh gitulah warnanya. Jadi kalian kalau pakai cushion ini keluar rumah tidak perlu khawatir ada perbedaan yang drastis banget gitu. Nah, terus juga kalian juga tidak perlu khawatir karena dia ini tidak flashback gitu. Jadi kalian kalau foto gitu dengan flash, misalnya acara malam-malam atau di ruangan gelap gitu ya, kalian foto pakai flash, dia ini nggak akan flashback, jadi mukanya jadi kayak putih, pokoknya aneh gitu. Enggak, dia nggak akan flashback gitu. Nah, terus mengenai klaim transfer proof dan sweat proof, nah honestly kemarin aku juga cobain ini transfer atau enggak. Kita tes dulu ya di depan kamera nih, karena aku pakai cuma sebelah jadi aku tampilin aja. Tuh, ini minim banget transfernya, dan yang nempel di tisu ini tuh karena aku udah agak keringetan ya, jadi dia ini transfer ke tisu. Tapi kalau nggak keringetan, hasilnya tuh dia tuh tidak transfer proof gitu. Nah, mengenai klaim yang sweat proof, sebenarnya aku bingung ya, sweat proof itu maksudnya kalau kita keringetan dia nggak akan luntur gitu ya maksudnya ya. Kalau pengertiannya seperti itu, iya dia sweat proof. Tapi seperti kalian lihat, aku lagi ngelap keringat nih ya, ngelap keringat, beneran ada yang transfer gitu loh. Jadi kalau pengertiannya sweat proof adalah pas keringetan dia nggak luntur, iya dia sweat proof. Tapi kalau kalian lap pakai tisu atau kain apapun itu, pasti dia bakal transfer gitu ya gitu. Jadi sebenarnya antara iya dan tidak sih dia sweat proofnya gitu. Itu pengalaman yang aku tunjukin depan kamera ya gitu. Kemarin juga aku tes begitu sih gitu. Nah, kayaknya segitu aja review aku mengenai Human Cushion dari Something ini. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye.